Selamat pagi Sobat Hijau. Perkenalkan, nama saya Tasawuni Gamarpau, as a founder of Greener, with our public relation team. Julia Asih Prasisti, Sabrina Lain, Lydia Putri Utami, Vinata Karmira, Gloria Junita. Ini merupakan hari yang cerah untuk memperkenalkan PR campaign kebanggaan kami, yaitu Rethink Your Waste di bawah perusahaan Greener. Greener merupakan perusahaan yang menjual produk ramah lingkungan dengan sekelompok orang yang berusaha meminimalisasi produksi sampah dan pemakaian produk berbahan dasar plastik yang sulit terurai. Dengan visi dan misi sebagai berikut. Faktanya, sampah di muka bumi ini tidak akan pernah hilang. Hanya berpindah saja ke TPA sebagai titik akhir. Ini merupakan latar belakang dari campaign Rethink Your Waste. Di TPA, sampah organik, non-organik, B3 disatukan menjadi gunungan sampah yang menghasilkan gas metana dan berkontribusi besar pada pemanasan global dan mampu mempengaruhi kualitas udara secara langsung melalui pelepasan karbon monoksida. Maka dari itu, Greener mengkampanyekan Rethink Your Waste dalam bentuk video PR campaign dan workshop Greener untuk mengajak masyarakat dari semua kalangan agar memikirkan kembali penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah secara benar agar sampah tidak berakhir di TPA. SWOT analisis. Kami telah melakukan SWOT analisis kepada campaign kami. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. PR campaign yang kami buat menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sehingga dapat mudah menyentuh empati dari halayak. Lalu, kami juga memfasilitasi halayak, salah satunya adalah edukasi mengenai cara pengelolaan sampah melalui event dalam workshop Greener. Selanjutnya, kami juga menggunakan brand ambassador yang kredibel dan sesuai dengan tujuan kampanye dari campaign kami. Lalu yang terakhir adalah campaign kami berusaha untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya ada witness, di mana campaign kami ini adalah campaign yang baru dibuat dan dilaksanakan pada tahun ini, sehingga cakupannya masih terfokus pada satu wilayah. Lalu ada opportunities atau peluang. Kami telah melakukan publikasi dengan media partner, lalu kami juga telah melakukan hubungan yang baik kepada pemerintahan daerah, dan pemerintahan daerah juga akan ikut serta membersamai dalam workshop kami. Dan yang terakhir, kami melakukan kerjasama dengan F&B dan UMKM. Lalu yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman terhadap campaign kami ini terdapat dari luar, yaitu perusahaan pesaing dan halayak. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya terdapat banyak sekali produk-produk yang dikemas dengan kemasan sekali pakai, sehingga hal ini akan berdampak pada lingkungan. Dan yang terakhir adalah halayak kami. Nah, beberapa halayak ataupun masyarakat masih kurang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan dan masih kurang mengetahui atau teredukasi terhadap cara pengelolaan sampah yang baik, sehingga hal-hal ini akan menjadi ancaman terhadap terwujudnya tujuan dari campaign kami. Informasi penting. Berdasarkan data dari SIPSN atau Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, pada tahun 2022 secara nasional terdapat lebih dari 36 juta ton sampah, yang dimana 37,45% atau lebih dari 13 juta ton sampah tidak terkelola. Maka dari itu, program ini dibuat guna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwasanya membuang sampah dan memilah sampah itu masih belum efektif untuk mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Campaign ini terdiri dari dua program, di mana program pertama adalah pembuatan video PR campaign, lalu yang kedua adalah event workshop Greener. Selanjutnya, event workshop ini akan dilaksanakan secara langsung dimulai dari kota Palembang. Lalu yang terakhir adalah target audiens dari campaign ini adalah semua umur dan semua kalangan masyarakat, pemerintah, UMKM dan F&B, aktivis lingkungan dan media lingkungan. Tujuan dan target audiens campaign Rethink Your Waste. Tujuan diselenggarakannya campaign Rethink Your Waste yaitu mengedukasi semua kalangan, menjadi media edukasi dan informasi seputar isu lingkungan, ruang menginfluence dan mengampanyekan pola hidup berkelanjutan ramah lingkungan melalui pengemasan proyek kreatif.
dengan target audiens masyarakat umum, usia dini dan usia produktif, pemerintah setempat, FNB dan UMKM yang dimulai dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Lalu ada aktivis lingkungan seperti Octopus, Walhi, Greenpeace Indonesia, Zero Waste Indonesia, diet kantong plastik dan sebagainya, serta media lingkungan seperti Menggobai, Bumi Hijau, televisi, media digital dan cetak lainnya. Adapun strategi dalam menyukseskan PR campaign Rethink Your Waste yaitu 1. Penggunaan hashtag sampahku bukan tanggung jawab bumi yang tersirat pada video PR campaign dengan visual yang menarik untuk meningkatkan kesadaran bahwasannya sampah yang diproduksi dapat memperburuk climate change. Pilah sampahmu. Program ini dilakukan dengan bekerjasama antara perusahaan Greener dengan FNB dan UMKM yang dimulai dari Palembang, Sumatera Selatan dengan memfasilitasi tempat sampah terpilah yang akan didistribusikan kepada workshop nantinya. Ketiga, workshop Greener, Rethink Workshop with Hamis Daud selaku brand ambassador Greener diselenggarakan secara offline dengan peserta audiens masyarakat umum, khususnya Palembang, Sumatera Selatan untuk mengedukasi masyarakat terkait sampah dengan praktik nilai jual dari daur ulang. Guna melancarkan pelaksanaan program ini, kami pun menggunakan beberapa taktik, yaitu diantaranya yang pertama, kami menggunakan billboard sebagai media promosi program yang menampilkan video campaign Greener dan poster hashtag sampahmu bukan tanggung jawab bumi di beberapa titik strategis di Kota Palembang. Di antaranya di Jalan Ampera, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Merdeka, Jalan Parangsuara, dan Jalan Tol Palembang Indralaya. Yang kedua, kami pun memiliki taktik promosi di sosial media yang berkolaborasi bersama Hamis Daud sebagai brand ambassador kami dengan membuka challenge hashtag 30 Days Rethink Always with Hamis Daud. Challenge ini akan melombakan video kreatif dengan tema hashtag sampahmu bukan tanggung jawab bumi. Adapun program ini telah kami jadwalkan pada bulan November dan juga bulan Desember. Pada awal bulan November kami melaksanakan meeting bersama tim Greener untuk melakukan finalisasi dari program ini sendiri. Lalu di hari Kamis pada tanggal 2 November kami melakukan meeting bersama brand ambassador kami yaitu Hamis Daud. Sekaligus kami melaksanakan pada tangan kerjasama bersama Hamis Daud. Lalu pada tanggal 6 dan 7 kami melaksanakan agenda video, tag video campaign dan juga photoshoot poster bersama Hamis Daud. Lalu pada minggu selanjutnya pada hari Senin dan hari Selasa dilaksanakannya pemasangan billboard di beberapa titik strategis di Kota Palembang yang telah saya sebutkan sebelumnya. Lalu mulai minggu ini tim sosmed sudah mulai aktif dan gencar melaksanakan promosi di media sosial dengan menaikkan hashtag sampahmu bukan tanggung jawab bumi. Lalu pada minggu tersebut juga sudah dinaikkan kembali announcement bahwa akan diadakan lomba video kreatif yang berkolaborasi juga dengan Instagram Hamis Daud selaku brand ambassador kami dengan hashtag 30 Days Rethink Your Waste with Hamis Daud. Lalu pada akhir November sampai awal Desember Project Greener akan terus berjalan. Dan lalu di minggu ketiga dari bulan Desember tim sosmed akan kembali menaikkan hashtag sampahmu bukan tanggung jawab bumi. Lalu di tanggal 10 sampai tanggal 13 akan dinaikkan lagi konten countdown H-3 sampai H-1 menuju kegiatan utama kami yaitu workshop bersama Greener. Lalu di hari Rabunya tanggal 13 Desember 2023 adalah hari di mana workshop Greener dengan tema Rethink Your Waste dan hashtag sampahmu bukan tanggung jawab bumi dilaksanakan. Lalu pada hari berikutnya di hari Kamis, tim sosmed akan mengucapkan terima kasih kepada para partisipan dan juga audiens yang telah hadir pada workshop tersebut. Dan hari Jumatnya adalah tanggal evaluasi dari tim Project Greener tersebut. Inilah timeline yang akan kami laksanakan beberapa bulan ke depan untuk melaksanakan Project Greener sampahmu bukan tanggung jawab bumi. Kita masuk ke pengukuran Key Performance Indicator atau disebut dengan KPI. KPI adalah pengukuran secara kuantitatif yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. KPI kuantitatif memberikan pemahaman yang jelas tentang kinerja dan memungkinkan pemantauan yang terukur terhadap pencapaian tujuan. Di sini perusahaan Greener menghitung 3 sasaran KPI. Yang pertama yakni Registration Target Achievement Rate. Di sini dengan rumus jumlah peserta yang terdaftar dan target pendaftar, di mana hasilnya sendiri adalah 80/80.
yang artinya jika dihitung adalah sama dengan 100%. Ini artinya Greener telah mencapai target peserta yang telah ditentukan. Sebenarnya dalam perhitungan pencapaian target peserta, semakin tinggi persenannya kita dapat dikatakan berhasil mencapai target. Namun dalam hal ini Greener membatasi target peserta dikarenakan sarana dan prasarana yang terbatas dan eksklusif. Yang kedua yakni penghitungan dari cost variance. Kita bisa menghitung dari rumus yakni anggaran biaya dikurangi dengan biaya aktual, yang dimana penghitungan ini mencapai angka 13.510.000. Dalam konteks ini, jika hasil positif menunjukkan penghematan dan hasil negatif menunjukkan melebihi anggaran atau pemborosan. Jadi angka 13.510.000 menunjukkan hasil yang positif, yakni biaya aktual lebih rendah daripada anggaran yang telah ditetapkan. Yang terakhir yakni kami juga menghitung expense to revenue ratio dengan rumus total pengeluaran per total pendapatan, di mana penghitungan itu sendiri menghasilkan 0,85% dikali 100, yakni 85%. Ini berarti pengeluaran sebesar 85% dari pendapatan yang relevan. Dalam konteks ini, hasil rasio membantu menilai efisien dan pengeluaran dalam kaitannya dengan pendapatan yang diperoleh. Semakin rendah rasio, semakin efisien pengeluaran. Pengeluaran di luar RAB ini kami dapatkan melalui sponsor, donatur, dan anggaran perusahaan Greener. Adapun media target yang kami gunakan yakni yang pertama ada media massa dengan target audiens masyarakat umum pengguna media massa. Yang kedua yakni website media online dengan tujuan publikasi dengan targetnya juga masyarakat umum. Yang ketiga, kami menargetkan followers yang peduli akan lingkungan, yang pastinya adalah followers dari Hamis Daud yang merupakan brand ambassador dari Greener itu sendiri. Yang keempat, kami menggunakan target media billboard dengan target masyarakat yang peduli dan yang memiliki minat terhadap isu lingkungan di daerah Palembang terkhususnya. Yang kelima, kami menggunakan target media yakni YouTube dengan pengguna YouTube untuk berempati dengan lingkungan melalui public relation campaign yang kami adakan. Yang keenam, yakni audiens yang masih mendengarkan radio. Sasaran radio sendiri kami spesifikkan, yakni radio yang masih eksis di Palembang, yakni ada Orban 90 FM dan Trax 95.1 FM. Yang terakhir, kami juga menggunakan media target dengan aplikasi Sejuta Cita, di mana berfokus pada anak muda yang berkeinginan mengembangkan diri di bidang lingkungan, di mana aplikasi Sejuta Cita ini sendiri masih sangat eksis dan sangat eksis di Yang terakhir yakni aplikasi Sejuta Cita, di mana Yang terakhir yakni aplikasi Sejuta Cita, di mana aplikasi ini adalah berfokus pada anak muda yang berkeinginan mengembangkan diri di bidang lingkungan. Aplikasi ini sendiri sangat eksis di kalangan anak muda sehingga akan tepat sasarannya pada usia dini dan produktif. Adapun rancangan biaya anggaran dalam membuat PR campaign Greeting Your Ways yakni seperti yang ditampilkan dalam layar, yakni dengan total Rp183.560.000. Ada pula rangkaian event Greeting Your Ways dibagi menjadi dua. Yang pertama ada video PR campaign dari perusahaan Greener. Selamat menyaksikan. Hai, salam kenal, aku Lydia. Halo Lydia, apakah kamu sudah menjaga lingkungan? Ya, menurutku aku sudah menjaga lingkungan dengan melakukan tindakan memilah sampah organik non-organik sebelum aku membuangnya ke tempat sampah.
Aku juga melakukan tindakan ini selama kurang lebih 2 tahun. Apakah kamu yakin tindakan tersebut sudah cukup untuk disebut menjaga lingkungan? Yes, I think, yeah. Tahukah kalian bahwa sebenarnya yang kita lakukan hanyalah memindahkan sampah dari tangan kita ke tempat yang lain? Dan disinilah semuanya berakhir. Setiap hari kita memproduksi sampah dan terus menumpuk sampah. Dalam realitas yang sering kita abaikan, kami menghadirkan sebuah cerita yang harus dihadapi bersama. Ada apa-apa macam ini nggak dinaikkan, dibuang. Jadi satu sampah. Ya. Gunung sampah tak terolah yang tumbuh tak terbendung di tempat pembuangan akhir adalah pengingat akan konsekuensi dari polusi plastik yang tak terkendali. Apa di sini jadi satu? Tim Greener sudah berusaha untuk mendekati mobil tersebut. Mobil itu adalah tumpukan sampah yang dimana tidak dipilah lagi. Ada sampah organik, non-organik, semuanya. Tumpukan sampah itu benar-benar tidak diolah, hanya dibuang di satu tempat yang bahkan memicu datangnya api. Jadi mungkin bisa dilihat bahwasannya jika kalian peduli terhadap lingkungan, kalian bertanggung jawab atas sampah yang kalian beli, itu tidak akan mungkin jadi seperti ini. Mari bersatu dan menjaga bumi kita. Satu tindakan kecil sekaligus demi masa depan yang lebih baik. Halo Kak, selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Mau order apakah hari ini? Aku mau order ice americano-nya 1. Oke, boleh Kak. Untuk itu kita punya 2 ukuran, yaitu large sama regular. Kakaknya mau yang mana? Aku pesan yang ukuran large. Tapi aku pakai ini aja ya Kak. Oh, pakai tumbler ya Kak? Boleh Kak. Untuk ukuran large totalnya di 20.000 Kak. Oke. Oke, silakan ditunggu ya Kak. Ini Kak, ice americano-nya. Terima kasih Kak, selamat datang kembali. Dengan mengusung hashtag sampahmu bukan tanggung jawab publik. Dalam video tersebut, kami menggunakan tim Greener sebagai talent yang berkolaborasi dengan tim produksi video. Yang kedua, kami akan membuka workshop Greener dengan tetap sama temanya Rethink Your Waste dengan hashtag sampahmu bukan tanggung jawab publik. Guna mengedukasi secara langsung, maka diwujudkan dalam praktek workshop dengan aktivitas daur ulang sampah Greener. Workshop Greener tersebut akan berkelanjutan dengan lokasi pertamanya di Kota Palembang. Waktu pelaksanaan workshop pada Rabu 13 Desember 2023 dengan berlokasi di The Royal PGC Golf Lounge, Kota Palembang. Jenis sampah yang akan didaur ulang di setiap kota akan berbeda-beda dengan output yang berbeda-beda pula. Di Kota Palembang sendiri, jenis sampah plastik yang akan didaur ulang dengan output produknya ialah tas anyam. Workshop di kota tersebut dimoderatori oleh Sheila Afsari dan Hamis Daud sebagai brand ambassador Greener. Dalam event tersebut, Hamis berperan untuk memberikan edukasi dan praktek langsung kepada peserta workshop atau kita sebut sebagai narasumber, di mana kita tahu bahwa ia juga adalah aktivis lingkungan. Ratu Dewa, yakni Wali Kota Palembang, juga turut hadir dan akan memberikan kata sambutan dalam acara tersebut. Acara akan ditutup dengan musikalisasi dari Sanggar Anak Kumari yang berkolaborasi bersama band No Stress, yakni musisi yang lirik-lirik dalam lagunya menggambarkan keadaan lingkungan dan keprihatinan mereka terhadap lingkungan. Sekian presentasi dari tim Greener. Semoga penonton dapat memahami maksud dari proyek yang kami paparkan. Kami ucapkan terima kasih.